Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan di hadapan kita ada kitab syarahnya dari kitab Tadil Ahkam min Bulughul Maram, dan kita sampai pada pembahasan Kitabus Siyam. Kita mengkhususkan bil munasabah, sayati sahar Ramadan, akan datang pada bulan Ramadan, berkesesuaian dengan waktu tersebut. Kita akan membahas Kitabus Siyam. Muqaddimah. Sebagaimana ini penjelasan Syekh Shalih Al-Masyari Hamidullah, beliau merujuk kepada al-bahth bil munasabah. Al-bahthu bil munasabah. Wa dars bil munasabah. Jadi pembahasan kaitannya dengan kesesuaian kondisi, begitu juga kajian disesuaikan dengan kondisi. Kondisi kita insyaallah biidznillah Ramadan sebentar lagi, sekitar 21 hari lagi, dan kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan dengan cara kita mempelajari apa hakikatnya tentang tata cara puasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai Kitabus Siyami, kitab puasa. Muqaddimah as-siyamu lughatan mujaradul imsak. Siam itu secara bahasa berarti mujaradul imsak, menahan, berarti menahan. Yuqalu lis-saqiti shaimun. Dikatakan kepada orang yang diam, dia shaim, li imsakihi anil kalam, karena dia itu menahan dari perkataan. Wa minhu, dan dari definisi itu juga Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadartu lirahmani shauma, di surat Maryam ayat 26. Allah Azza wa Jalla berfirman, inni sesungguhnya aku nadartu, aku telah bernadar, lirrahmani shauma, aku telah bernadar berpuasa, maksudnya tidak berbicara, kepada Rabb yang Maha Pengasih. Ini di surat Maryam ayat 26. Wa syar'an, puasa menurut syar'i adalah imsakun biniyati an asya'il makhsusah fi zamanin muayyan min shakhsin makhsus. Di sini kaitannya menurut hukum syar'i, siam itu adalah menahan diri dengan niat, biniyati, menahan diri dengan niat dari asya, dari hal-hal maksusah yang telah tertentu, fi zamanin muayyan, di waktu yang telah ditentukan, min saksin maksusin, dari orang-orang yang telah ditentukan pula. Wa furida shaum Ramadan fi Sya'ban fi sanah tsaniyah min al-hijrah. Fasama Rasulullah SAW tis'ata Ramadanat ijma'an. Diwajibkan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Dan Nabi SAW itu puasa Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan. Ini secara ijma'. Kemudian wasiyamu syahri Ramadan ahadu arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan inilah salah satu rukun Islam. Rukun berbeda dengan kewajiban. Rukun apabila satu saja tidak ada, maka terbengkalai, amalannya tertolak, amalannya batal. Tapi kalau wajib itu manakala tidak bisa dilakukan, maka ada udzur untuk mengqadanya. Itu beda antara rukun dan wajib. Apa yang dijelaskan secara ringkasnya. Kemudian di sini jelaskan banyak sekali ketika diwajibkan puasa Ramadan. Wa furudul idham wa qad dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wal ijma'. Di sini ia adalah wajibkannya itu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam.
di surat Al-Baqarah ayat 193. Telah diwajibkan, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan juga berdasarkan sunnah Nabi SAW, ini tadi berdasarkan Al-Quran, sekarang berdasarkan sunnah. Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun berdasarkan 5 pilar, 5 rukun. Di sini, wa dzakara minha shaum Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara 5 pilar tadi adalah puasa Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Wal ahaditsu في فرضيته كثيرة. أجمع المسلمون على أن من أنكر وجوبه كفر والأحاديث. Hadis-hadis tentang kewajiban puasa Ramadan ini banyak sekali. Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya barang siapa yang mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan maka dia kufur. Artinya kafir. Amma fadlus siyami, ini kalau terang-terangan dia bisa jatuh keluar dari Islam. Namun dengan syarat-syarat yang banyak sekali. Ada iqamatul hujjah, ada penjelasan, dan yang lainnya banyak sekali. Ada memawani tanpa ada penghalang-penghalang, dan yang lainnya. Dan ini harus ditetapkan berdasarkan para ulama, bukan satu orang boleh menghakimi orang. Oh, fulan itu telah mengingkari puasa Ramadan, maka dia kafir. Ini tidak serta-merta seperti itu. Kita harus tetap berhati-hati dalam masalah takfir, harus dengan petunjuk para ulama. أما فضل الصيام فقد جاء في أحاديث كثيرة ومنها الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. Keutamaan puasa itu juga ada hadisnya banyak sekali. Salah satunya itu adalah hadis qudsi. Setiap amalan Bani Adam itu baginya kecuali puasa. Karena sungguhnya itu bagiku dan akulah yang memberikan pahala kepadanya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hikmatuhu, hikmahnya, lis-shaumi hikamun wa asrarun katsiratun 'azimatun minha. Bagi puasa itu ada banyak hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang sangat banyak sekali dan begitu agung. Salah satunya awalan huwa min a'dhami ta'at fa huwa sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih fa huwa al-ghayatu fi ada'il amanati. Yang pertama di sini, puasa merupakan a'dham ta'at. Puasa adalah bentuk ketaatan yang paling agung, paling mulia. Fa wasirun bainal 'abdi wa baina rabbih. Ini adalah suatu rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Fa wal ghayatu fi ada'il amanati. Ini adalah puasa juga berfungsi sebagai puncak barometer dalam melaksanakan amanah. Sanian, yang kedua, innahu tahalin bi fadilatil sabri. Faqad jama'a anwa'al sabri salas. Sabrun ala ta'atillahi was-sabr ala ma'siyatillahi was-sabrun ala aqdarillahi mu'lim. Yang kedua adalah innahu tahalin bi fadilatis sabri. Puasa itu menghiasi diri dengan keutamaan sifat sabar. Faqad jama'a anwa'as sabri salat. Dan ini telah menghimpun macam-macam sabar yang ada 3 macam. Yaitu pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jal, cobaan Allah Azza wa Jal. Salisan, yang ketiga adalah tajribatun limaqasati al-hurmani wal-jaw. Tadhakkaru al-'abd ni'am Allah alaihi al-mutawaliyah. Fayadhkuru ikhwanahu al-fuqara alladhina yuqasuna hadha al-hurman abad ad-dahri. Yang ketiga di sini, salisan, yang ketiga, tajribatu lil muqasati al-hurmani wal-ju. Latihan menghadapi penderitaan berupa hurmani wal-ju, berupa kekurangan, rasa lapar. Kemudian juga seorang hamba akan mengingat tadzakarul abdu ni'amallahi alaihi al-mutawaliyah. Seorang hamba akan ingat kepada berbagai nikmat-nikmat Allah yang terus-menerus kepadanya. Kemudian dia pun fayadhkuru ikhwanahu al-fuqara, dan dia pun ingat tentang nasib dari saudara-saudara yang fakir, yang mereka itu fakir, menderita karena apa? Dan kekurangan abadud dahri, sepanjang masa. Rabi'an, yang keempat, fihi fawaidus sahihah. Ini ada manfaat secara kesehatan. Fasyamu rahatun wa ijazatun lil jihazil hadami. Jadi siam, puasa itu
memiliki fungsi kesehatan karena memberikan apa? Rahatun wa ijazatun lil jihazil hadami. Ada memberikan relaksasi atau waktu istirahat bagi jihazil hadami, bagi alat pencernaan, li'ita'ihi fatratan min az-zamani yastarihu fiha min al-imtila' wat tafrigh. Alat pencernaan itu bisa beristirahat serta mengembalikan apa yang dulunya penuh itu dia bisa istirahat, bisa beristirahat. Fa yahsulu lahu istismam wa rahah yasta'idu biha nasyatu wa quwwatuhu. Jadi dia bisa mengembalikan vitalitasnya dan kekuatannya. Ya, karena alat pencernaan bisa istirahat. Ini kaitannya dengan fungsi kesehatan banyak. Tapi sedangkan sumu tasihu hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, tapi yang sahih adalah safaru tahsihu. Bersafarlah kalian maka engkau akan sehat. Maka disebutkan fasyamu ibadatun jadilatun jama'at khisal al-khair kullaha wastab'adat khisal al-syarr kullaha. Walidha fa inna Allah ta'ala katabaha wa faradaha 'ala al-umam sabiqah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu merupakan suatu ibadah. Ibadah yang mulia, ibadatun jalilah, ibadah yang mulia. Di situ menghimpun seluruh khisalul khair, perangai budi pekerti yang baik seluruhnya, dan menghindari khisalul sar kullaha, menghindari karakter perbuatan jahat. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menetapkannya, mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebutannya, khitabnya kepada wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan, diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. La'alakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat 283. Sekarang kita masuk pada hadis 539. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani fi kitabih Bulughul Maram Kitabus Syiyam rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bi shawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu, muttafaqun alaih. 539 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal 5758. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian berpuasa satu hari atau dua hari sebelum bulan Ramadan, illa, kecuali, artinya sebelum bulan Ramadan tiba. Ketika misalnya ini 21 hari lagi. Nah, orang sengaja berpuasa 2 hari 3 hari sebelum Ramadan, maka atau 1 hari 2 hari sebelum Ramadan, maka tidak dibolehkan. Illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu, kecuali orang yang sudah terbiasa melakukan puasa, maka boleh baginya berpuasa seperti biasa. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu an taqaddumis sahri Ramadan bisyami yawmin aw yawmaini wa dhahirun niyyah at-tahrim. Wa dhahirun niyyah at-tahrim. Wa hamalahu katsirun minal ulama 'ala al-karahah. Faman harramahu nadhara ila an-nahyi wa man karihahu nadhara ila al-istisna. Qala Tirmidzi karihu an yata'ajjal ar-rajul siyam qabla dukhuli Ramadan lima'na Ramadan. Yang pertama, ini larangan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Dhahirun niyyah at-tahrim. Ya, secara zahirnya, secara eksplisitnya larangan ini menunjukkan haram. Ini menunjukkan haram. Wa hamalahu katsirun minal ulama 'ala karaha. Dan ada kebanyakan ulama menghukumnya makruh, karaha. Ada juga pendapat yang mengharamkan,
nadhara ila nahi. Karena ini melihat dari sisi larangannya. Wa man karihahu nadhara ila istisna. Dan sedangkan orang yang memakruhkan melihat dari sisi pengecualiannya. Maksudnya di sini adalah illa rajulun. Ini pengecualian, istisna muttasil. Ini sebutannya istisna muttasil, kecuali orang yang terbiasa puasa. Ya. Maka di sini menjadi karohah, menjadi makruh. Tapi ada juga yang mengharamkan melihat sisi pelarangannya. Karena apa? Disebutkan la taqaddamu. Jangan mendahului Ramadan bisaumin yaumaini wala yaumaini. Dengan satu hari atau 2 hari. Maka disebutkan la di sini, la taqaddamu, artinya di sini adalah larangan. Dan ini at-tahrim yufidul an-nahyu tufidut tahrim. Ya. An-nahyu yufidut tahrim. Larangan itu menunjukkan pada keharaman. Yang kedua, ar-rukhsatu fi siyami liman sadafa qabla Ramadan lahu adad as-siyam. Kasiyami yaumul khamis aw al-itsnain, fahadhihi rukhsatu bi isma'il ulama. Keringanan bagi orang yang puasa yang dia itu bertabrakan sebelum Ramadan dan dia punya kebiasaan puasa seperti puasa hari Kamis dan Senin. Oleh karena itu ini adalah keringanan, ini menurut kesepakatan para ulama. Yang ketiga, al-hikmatu fi dzalika wallahu a'lam tamyizu faraidul ibadat an-nawafiliyah wal istidad lis-shaum Ramadan bin nashatin wa raghbah. Wa rajjaha Ibnu Hajar anna al-hikmata hiya anna hukm as-siyami mu'allaqun bi ru'yatil hilal. Faman taqaddamahu bi yawmin aw yawmayn faqad hawala ta'n fi dhalika al-hukm. Wa la'alla min al-hikmati karahat at-tanattu fi ad-din wa tajawuz al-hudud allati faradaha Allah Ta'ala. Yang ketiga, hikmahnya di sini adalah untuk membedakan ibadah fardu, ibadah yang wajib, dan sunnah. Ini untuk apa? Istidad shaum Ramadan, untuk persiapan menghadapi puasa Ramadan, bin nasyat wa raghbah, dengan penuh antusias dan semangat. Wa rajjaha Ibnu Hajar annal hikmata, dan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah yang meninggal 852 Hijriah, beliau merajihkan bahwasanya hikmah ini adalah anna hukm siyami mu'allaqun bi ru'yatil hilal, bahwasanya hukum bulan puasa Ramadan itu bergantung pada ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi ini adalah bantahan bagi orang-orang yang melandaskan puasa Ramadan dengan hanya melihat hisab, sebagaimana dilakukan sebagian dari orang-orang Indonesia yang memiliki keorganisasian yang punya pendapat bahwasanya hisab itu sudah berlaku, dan ini salah. Ini salah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan saudara-saudara kita ini petunjuk dan hidayah agar mereka diberikan kemudahan untuk rujuk kepada pendapat yang hak, pendapat yang rajih dalam masalah ini. Dan barang siapa mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya, di sini dia disebutkan wala'alla minal hikmati karahatu tanattu fid din. Faman taqaddamahu bi yaumin aw yaumin, barang siapa yang mendahului dengan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, faqad hawala ta'an fi dzalikal hukm, maka dia itu mendahului, ya, barang siapa mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya, maka ia telah berusaha mencela hukum tersebut, hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya di sini wala'ala minal hikmati karahatu tanattu fid din. Bisa jadi ada hikmah di situ adalah dalam agama ini tanattu, karahah tanattu fid din, tidak disukainya tanattu, menyulitkan dalam agama. Ya, artinya membahas terlalu berat dalam hal agama sehingga orang itu tidak sanggup. Wa tajawuzul hudud allati faradaha Allah Ta'ala, dan melewati batas dari apa yang Allah telah wajibkan. Artinya di sini menyalahi batas-batasan apa yang telah Allah tentukan. Nah, ini juga termasuk hikmah. Yang keempat, amma idza kana 'alal insani shaum wajib ka qada'i Ramadan aw nadar, fa inna as-siyama qabla Ramadan laysa rukhsah wa innama huwa azimatun, fayajibu 'alaihi siyam li'anna ada al-wajibi muqaddamun 'ala makruhati. Yang keempat di sini, bila seorang mempunyai alal insani shaum wajib,
seorang itu mempunyai kewajiban untuk puasa, ya puasa wajib. Dia itu punya utang puasa wajib. Seperti misalnya apa? Mengkodok puasa Ramadan atau bernadar. Maka berpuasa sebelum bulan Ramadan, ya ini bukanlah merupakan keringanan, tapi suatu keharusan yang mesti didahulukan. Karena lianna ada al-wajibi muqaddamun 'ala al-makruhat. Karena melakukan suatu keharusan itu harus didahulukan ketimbang hal yang makruh. Yang kelima, di sini kaitannya dengan bahwasanya innama iktasara al-hadits ala yawmin aw yawmaini li'annahu al-ghalibu fi man yaqsudu dhalika wa qad qata'a katsirun min asy-syafi'iyyah bi anna ibtida' al-man'i min awwal as-sadisi 'ashar min asy-sya'ban wastadallu bi hadits Abi Hurairah marfu'an idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Di sini hadis ini hanya menyebutkan 1 atau 2 hari dengan alasan pada umumnya fiman yaqsudu dzalika, ada orang yang berusaha mengendaki hal tersebut. Sedangkan waqad qata'a katsirun min asy-syafi'iyyah, bahwasanya menurut kebanyakan kalangan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i ini menetapkan larangannya itu permulaannya ketika 16 bulan Sya'ban. Karena mereka bersandar dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah secara marfu, itu idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Bahwa Sya'ban itu sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban telah tiba. Jadi artinya pertengahan bulan Sya'ban telah tiba, fala tasumu, janganlah kalian itu berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan Ibnu Hibban dan yang lainnya. Lakin jumhur ulama, namun kebanyakan ulama jawazu shaum tatawwu ba'da nisfi min Sya'ban. Membolehkan puasa sunnah setengah dari bulan Sya'ban. Wa dha'afu hadzal hadis, dan mendhaifkan hadis ini. Wastadallu ala istihbabihi bima jaa'a min al-hathi ala siyami Sya'ban. Begitu juga mereka mendalilkan pada ala istihbabihi, kepada dianjurkannya puasa sunnah karena ada anjuran untuk memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Syekh Taqiyuddin mengatakan, la yukrahu shaumul 'ashr akhir min Sya'ban 'inda aktsar ulama. Tidak dimakruhkan puasa 10 akhir dari bulan Sya'ban. Ya, menurut kebanyakan para ulama. Dan di sini ada faedahnya. Ada faedahnya, furudus siyam ada salasati marahil. Diwajibkan puasa itu ada 3 tahapan. Al-ula, yang pertama, furidus siyam Asyura. Faqad amara Nabi SAW bisyami Asyura. Pertama kali tentang puasa itu diwajibkan puasa pada bulan Asyura. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk puasa Asyura. Kemudian yang kedua adalah furida shaum Ramadan ada tahyir baina siyam awil fidyah. Qala ta'ala walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa'uhu khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Di surat Al-Baqarah ayat 194 disebutkan di sini kaitannya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian as-salisatu, yang ketiga, as-salisatu at-ta'kidu ala fardhi shaumi Ramadan biduni takhyir. Yang ketiga adalah penekanan terhadap kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan tanpa alternatif lain. Artinya tidak ada pilihan lain. Ini sudah wajib. Antum tidak ada pilihan yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayat 189, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Di surat Al-Baqarah ayat 185 itu disebutkan bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Yaitu pertamanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan
yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan petunjuk. Wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Furqan, furqan, furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian syahra, artinya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia itu berpuasa. Ini adalah fal hikmatu fi hada tadarruji wat tasyri' bi tasyri'. Hikmah dari tahapan pensyariatan ini, wal hikmatu fi hada tadarruji bi tasyri', hikmah dari tahapan dalam pensyariatan ini adalah anna as-shauma fihi naw'u masyaqqah ala nufus fa ukhidat bihi syai'an fa syai'an. Hikmah periodisasi dalam menetapkan syariat tentang puasa ini adalah bahwa puasa ini merupakan jenis ibadah yang naw'u masyaqqah, ibadah yang dirasa berat, ya, ada nufus bagi setiap insan, bagi setiap manusia. Fa ukhidat bihi syai'an fa syai'an. Maka itu dilaksanakan, diambilnya dengan cara sedikit demi sedikit. Itu dulu sementara apa yang kita bisa ambil faedahnya, dan insyaallah binillah esok hari ya kita akan mulai setiap harinya membahas kitab puasa ini pada pagi hari insyaallah binillah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.